sini saya akan menjelaskan aspek hukum lingkungan, aspek hukum administrasi, aspek hukum pidana, dan aspek hukum perdata. Aspek hukum lingkungan mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memasukkan ketentuan pidana dalam bab 15 yang terdiri dari 23 pasal. Tujuan hukum lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran lingkungan. Aspek hukum administrasi mengatur penataan dan kendali pemerintah terhadap berbagai kehidupan kemasyarakatan. Hukum administrasi negara mengatur fungsi pemerintah dan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek hukum pidana mengatur tindak pidana dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana diterapkan jika ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Aspek hukum perdata mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara pengguna dan penyedia barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir atau selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Saya akan menerangkan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan beserta penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi maupun non-litigasi. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, yaitu terdiri dari prinsip keadilan, prinsip ekoregion, prinsip keanekaragaman hayati, prinsip pencemar membayar, prinsip partisipatif, dan yang terakhir prinsip kearifan lokal. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan seimbang dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Setelah itu, bagaimana penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dan non-litigasi? Yang pertama, secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan lingkungan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan dengan prosedur formal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, secara non-litigasi, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kemudian bisa juga melalui arbitrase. Penyelesaian secara non-litigasi ini dilakukan dengan prosedur informal yang lebih cepat dan lebih murah. Maka dari itu, dalam penyelesaian masalah lingkungan, baik secara litigasi maupun non-litigasi, prinsip-prinsip hukumnya harus diperhatikan untuk mencapai penyelesaian yang efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian saya akan memaparkan materi terkait dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta bagaimana sikap penyelesaiannya. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai kerusakan lingkungan. Apa sih kerusakan lingkungan itu? Nah, kerusakan lingkungan sendiri merupakan suatu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kadar baku kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah suatu proses masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tantangan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Kemudian, apa sih kerusakan lingkungan itu? Nah, kerusakan lingkungan itu dapat diartikan sebagai suatu proses penurunan kualitas lingkungan yang mencakup penurunan kualitas sumber daya tanah, air, udara, serta hilangnya keragaman spesies baik flora dan fauna bersamaan dengan kerusakan ekosistem lainnya. Yang terutama menjadi perbincangan itu korupsi dengan kerugian lingkungan mencapai 271 triliun di sektor pertambangan kita. Hal pertama yang dapat kita lihat sendiri saat terjadinya eksploitasi tambang tentunya menyebabkan kerugian terhadap lingkungan hidup. Terdapat banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi serta mencegah adanya bencana alam di sekitar kita. Hanya dengan hal kecil sekalipun, kita akan berhasil memerangi bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia.
yaitu dengan mencegah kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kita terhadap alam. Saya ingin menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan. Apa itu penegakan hukum lingkungan? Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Kaitannya dengan hukum administrasi, pidana, dan perdata salah satunya adalah dari fungsi dan sanksi-sanksi yang diberikan. Hukum administrasi berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang dalam lingkungan hidup. Sanksi dari hukum administrasi ini dapat berupa pengenaan paksaan pemerintah dan berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibanding penegakan hukum pidana dan perdata lainnya. Kemudian, penegakan hukum lingkungan melalui sistem peradilan pidana berfungsi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi yang diberikan yaitu berupa efek jera melalui hukuman pokok berupa pidana penjara dan denda. Kemudian penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata yaitu penegakan hak dan kewajiban perdata yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup, seperti perjanjian, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab perdata atas pencemaran lingkungan, dan kompensasi kerusakan melalui gugatan perdata disertai ganti rugi. Apa aja peran-peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan? Yang pertama, ada pengawasan sosial. Masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan melaporkan kepada pihak berwenang jika ditemukan pelanggaran. Yang kedua, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terkait pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah dan pihak terkait. Yang ketiga, penyampaian informasi atau laporan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada pihak berwenang. Yang keempat, gotong royong. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan menjaga kelestariannya. Yang kelima, pengelolaan sampah. Masyarakat dapat memilah sampah, mendaur ulang sampah, dan membuat kompos untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Yang keenam, penghematan energi. Masyarakat dapat menghemat energi dengan cara mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, serta menggunakan energi alternatif seperti energi surya dan angin. Yang terakhir, penanaman pohon. Masyarakat dapat menanam pohon di sekitar rumah, pekarangan, dan lahan kosong untuk meningkatkan kualitas udara dan pencegahan erosi tanah. Nah, itulah beberapa peran-peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Semoga dari beberapa peran-peran itu bisa diterapkan oleh kita dengan baik. Terima kasih. Saya untuk melanjutkan materi terkait asas dan tujuan hukum, perlindungan, serta pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang asas, tujuan, serta ruang lingkup, ada sekiranya 14 asas yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, asas tanggung jawab negara, di mana asas ini mengatakan bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam agar dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi generasi kini hingga generasi mendatang. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan, yang dimana asas ini mengatakan bahwa tiap orang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Yang ketiga, asas keserasian dan keseimbangan, di mana bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai macam aspek, seperti aspek kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Keempat, asas keterpaduan, yang dimana bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan agar dapat terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kelima, asas manfaat, yang dimana asas ini mengatakan bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat dijadikan manfaat bagi generasi kini hingga generasi mendatang.
Yang keenam, asas kehati-hatian, di mana bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan sekiranya dapat digunakan sebaik-baik mungkin agar dapat mengandung asas kehati-hatian dan kewaspadaan. Yang ketujuh, asas keadilan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan bagi seluruh pemanfaatnya. Yang kedelapan, asas ekoregion, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam. Ada asas keanekaragaman hayati, yang dimana harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keberagaman, dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang ke-10 ada asas pencemar berbayar, yang dimana asas ini mengatakan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan akan mendapatkan sanksi sosial serta sanksi berupa ganti rugi. Yang ke-11 asas partisipatif, yang dimana mengatakan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-12 asas kearifan lokal, yang dimana mengatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur dan kepentingan umum masyarakat terkait penggunaan lingkungan hidup itu sendiri. Yang ke-13 asas tata kelola pemerintah yang baik, yang dimana bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan yang terakhir ada asas otonomi daerah, yang dimana bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, dan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Saya ingin menjelaskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Jadi, isi utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu yang pertama, perlindungan dan pengelolaan. Untuk mengatur kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Yang kedua, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Setiap perencanaan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar harus memiliki dokumen AMDAL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, mengatur pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan dan mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar. Yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Itu menjamin hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait proyek yang berdampak dengan lingkungan. Yang kelima adalah sanksi dan tindakan hukum, yaitu menetapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggaran ketentuan lingkungan hidup. Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama adalah penetapan izin usaha. Perusahaan harus memenuhi persyaratan AMDAL sebelum memulai operasional yang dapat memperpanjang proses perizinan. Yang kedua, peningkatan kualitas lingkungan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum, kualitas lingkungan diharapkan dapat meningkatkan dan tercipta pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Masyarakat memiliki peran lebih besar dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan, sehingga transparansi dan akuntabilitas meningkat. Yang keempat adalah sanksi yang lebih berat. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan lingkungan. Yang kelima,
Tantangan bagi dunia usaha. Perusahaan perlu berinvestasi lebih dalam memanajemen lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang dapat meningkatkan biaya operasional. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dirancangkan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Terima kasih. 3 contoh hukum lingkungan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang payung yang mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencemaran, kerusakan, AMDAL, analisis, risiko lingkungan, dan pengelolaan sampah. Contoh penerapannya adalah dikenakan sanksi denda jika terbukti mencemari sungai dan limbah pabriknya. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur tentang pengurangan, penanganan, dan penempatan sampah. Contoh penerapannya adalah bank sampah didirikan untuk mendorong masyarakat mendaur ulang sampah. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang tata cara pengelola limbah pabrik mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang harus dilakukan dengan benar dan aman untuk mencegah pencemaran lingkungan. Contoh penerapannya adalah rumah sakit harus memiliki izin khusus dan tempat penyimpanan limbah yang memadai. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.